Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Ari Wibowo dari Departemen Fisiologi FKKMK Universitas Gadjah Mada. Pada beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menentukan resep aktivitas fisik dengan menentukan dosis tergantung dari tingkat kebugaran, kemudian antropometrinya, kemudian ergonomi, dan beberapa faktor lainnya. Nah, satu hal yang perlu kita pertimbangkan saat kita memberikan resep yang tadi sudah spesifik tadi adalah bagaimana agar resep yang sudah spesifik dan sangat khusus untuk individu tertentu dapat dilaksanakan dengan baik dalam jangka waktu yang lama sehingga bisa menjadi gaya hidup pasien kita. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah melakukan motivational interviewing. Beberapa studi sudah menyebutkan efektivitas teknik ini dalam memberikan resep aktivitas fisik agar bisa diterapkan oleh pasien dalam jangka waktu yang lama, baik pada pasien sehat maupun pada pasien dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya diabetes. Baik, jika sebelumnya kita sudah menentukan resep apa yang akan kita berikan, baik tadi dari sisi fit principle-nya, kemudian ergonomi, kemudian dari sisi antropometrinya, dan beberapa sisi lain, kita harus memulai motivational interviewing dengan cara melakukan anamnesis seperti biasa. Anamnesis yang pertama yang kita lakukan adalah kita menggali pada tahapan manakah aktivitas fisik pasien kita tersebut. Kemudian kita bandingkan tahap aktivitas fisik yang sudah dilakukan pasien dengan target pada yang ada di dalam resep kita tadi. Kita bisa menggali tahapan aktivitas fisik yang sudah dilakukan pasien tadi bisa dengan cara menanyakan agar pasien bercerita secara panjang lebar, atau misalnya kita terhalang oleh waktu yang terbatas, kita bisa memanfaatkan beberapa kuesioner yang singkat, seperti Global Physical Activity Questionnaire, Physical Activity Vital Sign, atau Exercise Vital Sign. Kita bisa menyesuaikan tergantung dari waktu yang tersedia dan keadaan pasien. Nah, kemudian jika kita tadi sudah menentukan seberapa jarak antara tingkat aktivitas fisik pasien saat ini dengan target resep yang sudah kita berikan, yang akan kita berikan, kemudian kita lanjut ke stage berikutnya. Kita memberitahukan pasien selisih yang harus dicapai tadi, dan juga kita memaparkan aktivitas fisik apa saja yang mungkin bisa dilakukan dan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan pasien dengan meningkatkan aktivitas fisiknya tadi. Nah, jika kita sudah menjelaskan ini, kita kemudian mengajak pasien untuk mendiskusikan untung ruginya. Kita ajak pasien untuk mendiskusikan jika tadi sudah mengetahui manfaatnya, kita ajak diskusikan apa saja kemungkinan kerugian dan hambatan yang mungkin dialami pasien. Jika pasien memiliki kepercayaan terkait kerugian yang mungkin perlu kita luruskan, kita bisa mengajaknya diskusi. Misalnya, pasien kita hamil kemudian takut jika melakukan aktivitas fisik nanti akan membahayakan janinnya atau kondisi kesehatannya. Kita harus mendiskusikan hal tersebut, dan kita juga harus mencari solusi-solusi untuk meminimalisir kerugian-kerugian tersebut. Pada tahap ini, kita mengajak pasien untuk berdiskusi secara aktif, menimbang untung ruginya, menimbang kelebihan dan manfaat yang bisa didapatkan pasien jika meningkatkan aktivitas fisik, namun juga menimbang kerugian apa yang mungkin atau hambatan apa yang mungkin pasien takutkan jika meningkatkan aktivitas fisiknya. Nah, setelah kita ajak untuk menimbang untung ruginya tadi, kita ajak pasien untuk berdiskusi mengenai kemungkinan apa yang bisa meminimalisir kerugian tadi, atau bahaya yang mungkin bisa ditimbulkan, atau mungkin hambatan-hambatan apa yang mungkin akan dialami oleh pasien dalam rencana untuk meningkatkan aktivitas fisiknya. Misalnya tadi kita
berkonsultasi dengan pasien yang sedang hamil, kemudian karena dia takut aktivitas fisiknya malah akan mengganggu kesehatannya atau membahayakan janinnya, maka kita carikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya dengan memberitahukan beberapa jenis aktivitas fisik yang aman saat dilakukan pada saat hamil. Atau misalnya pasien kita adalah orang yang sudah berusia dan takut nanti kalau misalnya beraktivitas fisik malah jatuh. Nah, kita carikan cara-cara untuk meminimalisir resiko jatuh pada orang tua. Misalnya saat beraktivitas fisik sebaiknya ditemani oleh keluarga, atau kita carikan aktivitas fisik yang aman dari resiko jatuh, misalnya dengan bersepeda statis. Nah, kemudian hal kelima yang perlu kita diskusikan bersama pasien saat kita sudah mencari solusi untuk mengatasi berbagai tadi, baik bahaya, kemudian kerugian, ataupun hambatan, kita wajib mencarikan dan memastikan bahwa pasien mendapat dukungan secara sosial. Dukungan secara sosial ini sangat penting karena sesuai dengan teori kebutuhan dasar manusia, setiap manusia ingin mendapatkan dukungan dari sosial. Selain itu, setiap orang juga ingin dapat terpenuhi bahwa dia mampu melakukan sesuatu, dan yang kebutuhan ketiga yaitu autonomi. Setiap orang ingin dapat bebas melakukan sesuatu yang dia inginkan. Nah, memastikan dukungan sosial ini merupakan salah satu usaha kita untuk memenuhi salah satu dari 3 kebutuhan dasar tadi. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan dukungan sosial yang bisa didapatkan oleh pasien. Misalnya tadi pasien kita adalah orang tua, kita tanyakan apakah keluarganya mendukung, atau ada yang bisa menemani atau mendampingi saat beraktivitas fisik. Atau misalnya tadi pasien kita adalah ibu hamil, kita wajib memastikan bahwa pasangannya bisa menemani. Atau misalnya klien kita adalah anak-anak, kita pastikan orang tuanya juga mendukung agar anaknya tersebut bisa meningkatkan aktivitas fisiknya. Nah, kemudian langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi aktivitas fisik apa saja yang mampu dilakukan oleh pasien dan disukai oleh pasien. Nah, ini adalah usaha kita untuk memenuhi 2 kebutuhan dasar manusia yang sisanya tadi. Jika tadi kita sudah memastikan adanya dukungan sosial, saat ini kita memastikan bahwa pasien bisa memenuhi kebutuhan autonominya, yaitu dengan cara memilih aktivitas fisik yang dia sukai, dan juga memenuhi kebutuhan agar dia merasa mampu melakukannya. Jadi kita akan mendiskusikan aktivitas fisik apa saja atau olahraga apa saja yang pasien mampu melakukannya, dan pasien suka dan enjoy dalam melakukannya. Jangan sampai kita malah memilih aktivitas fisik yang dia nggak suka. Misalnya, pasien sukanya berolahraga sepeda, kita malah nyuruh dia untuk misalnya lari. Atau pasien sukanya futsal, kita malah menyuruh untuk basket. Atau misalnya pasien nggak bisa berenang, tapi kita memberikan resep agar berenang. Nah, tentu saja itu tidak bisa dilakukan oleh pasien. Oleh karena itu, penting pada tahap ini kita berdiskusi dengan pasien, mencari aktivitas fisik apa yang mungkin dilakukan oleh pasien dan pasien suka. Selain itu, kita juga wajib mempertimbangkan misalnya tadi selain capability atau kemampuan pasien dalam melakukannya, kita juga wajib memastikan bahwa pasien juga mampu secara kesempatan. Baik kesempatan secara waktu, kesempatan secara lingkungan, kesempatan secara fasilitas, itu bisa dilakukan oleh pasien. Jangan sampai kita menyuruh pasien melakukan suatu aktivitas fisik atau olahraga yang pasien misalnya tidak memiliki waktu untuk melakukan itu, atau tidak memiliki fasilitas untuk melakukan itu. Nah, untuk yang ketiga, kita juga harus memastikan tadi pasien termotivasi dengan cara memilih aktivitas fisik yang dia sukai. Nah, jika kita sudah mengidentifikasi tipe aktivitas fisik apa saja atau olahraga apa saja yang mungkin mampu dilakukan oleh pasien, baik secara kemampuan fisiknya, kemampuan psikisnya, dan memiliki kesempatan baik tadi secara fasilitas, lingkungan, waktu. Kita juga tadi mengidentifikasi aktivitas fisik apa yang dia sukai sehingga pasien termotivasi. Nah, setelah itu kita bantu pasien untuk membuat target-target pencapaian secara lebih mendetail. Semakin mendetail, maka target tersebut akan semakin mudah dicapai oleh pasien.
kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Kita bantu pasien untuk mendetailkan mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian di kolom berikutnya, kita bantu pasien untuk mengidentifikasi mulai dari dimensi aktivitas fisik, artinya di mana aktivitas fisik tersebut dilakukan atau di mana olahraga tersebut dilakukan. Kemudian hal-hal apa yang berhubungan dengan aktivitas fisik atau olahraga tersebut. Kemudian faktor-faktor apa yang mungkin mempengaruhi aktivitas fisik tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita menyarankan pasien untuk jogging. Nah, kita bantu pasien untuk menentukan joggingnya di mana. Misalnya joggingnya di jalan kampung, terus kemudian atau kapan? Kapannya misalnya di jalan kampung saat setiap misalnya mau beribadah atau ke tempat beribadah. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang mungkin berpengaruh, misalnya termasuk tadi social support, misalnya jogging setiap habis beribadah atau akan beribadah bersama dengan keluarganya. Nah, kemudian di kolom berikutnya kita bantu pasien untuk mendetailkan targetnya. Misalnya target yang pertama dalam seminggu ini berapa kali, misalnya 3 kali, terus kemudian 10 menit. Nah, kita tulis di sana, misalnya dalam 1 minggu ini kita targetkan jogging setiap pagi bersama dengan misalnya pasangan saat atau setelah pulang dari beribadah dengan target 1 minggu ini misalnya 3 kali 10 menit. Nah, kita detailkan seperti itu hingga progresif, hingga nanti mencapai sesuai dengan target yang kita resepkan tadi berdasarkan baik tadi tingkat kebugaran, ergonomi, ataupun antropometri, atau target yang ingin dicapai oleh pasien. Nah, demikian video mengenai motivational interviewing dalam persiapan aktivitas fisik. Semoga kita semua dapat menerapkannya dan menyesuaikannya dengan kondisi pasien masing-masing. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.